Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Putri dari kelas TI 3A dengan nomor induk mahasiswa 2206601211066. Di sini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan mata kuliah RPL sebagai tugas daripada ujian tengah semester. Proses analisis kebutuhan atau requirements engineering diperlukan untuk menentukan batasan masalah dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Requirements Engineering adalah cabang dari software engineering yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan tujuan, fungsi, dan batasan-batasan pada sistem software. Definisi lain dari Requirements Engineering adalah fase terbesar dari proses rekayasa perangkat lunak, di mana software requirements, spesifikasi kebutuhan dari user pengguna, dan customer atau pelanggan dikumpulkan, dipahami, dan diterapkan. Hasil dari fase Requirements Engineering terdokumentasi dalam Requirements Specification. Requirements Specification berisi kesepakatan bersama tentang permasalahan yang ingin dipecahkan antara pengembang dan customer, dan merupakan titik start menuju proses berikutnya yaitu desain perangkat lunak. Proses-proses dalam Requirements Engineering antara lain ada panggilan dan analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, validasi dan verifikasi kebutuhan, serta manajemen kebutuhan. Dalam tahapan inception, pengembang menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar tentang domain masalah, pengguna yang menginginkan solusi, sifat solusi yang diinginkan, tata cara komunikasi dan kolaborasi antara pengembang dan calon pengguna. Kemudian tujuan dari tahapan ini itu adalah untuk mengidentifikasi stakeholder, mengenali berbagai macam sudut pandang, mengawali kolaborasi antara pengembang dan pengguna, serta mengawali proses komunikasi. Selanjutnya, elicitation. Proses ini sangat sulit karena permasalahan terhadap cakupan sistem, pemahaman masalah, apa yang diinginkan domain, permasalahan, bagaimana sistem digunakan, lingkungan sistem, ketidakpastian, dan lain-lain. Elicitasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu collaborative requirements gathering, meeting, brainstorming, dan lain-lain. Kemudian ada quality function deployment. Selanjutnya elaboration. Informasi dari proses inception dan elicitation dianalisa, kemudian diperluas dan diperbaiki. Elaborasi berfokus pada pembuatan model teknis tentang fungsi, fitur, dan batasan-batasan sistem. Analisis model ini meliputi use case, kelas dasar, daur hidup objek, dan pada akhirnya akan terbentuk gambaran tentang fungsi, informasi, dan perilaku dari sistem. Selanjutnya, negotiation. Pada proses ini adalah proses negosiasi dalam rangka meredam konflik antara pengguna dan pengembang dalam hal apa yang ingin dicapai oleh pengguna dan apa yang bisa dicapai oleh pengembang. Kemudian ada perankingan daftar kebutuhan atau prioritization. Kemudian resiko yang ada pada setiap kebutuhan diidentifikasi dan dianalisis. Dengan proses iteratif, kebutuhan dihilangkan, digabung atau dimodifikasi sehingga stakeholder dapat mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, specification. Proses ini adalah untuk menjelaskan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya secara lebih detail, tepat, dan terukur, yang akan menjadi dasar bagi perancang dan implementasi. Spesifikasi adalah proses final dalam RE yang menghasilkan dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Yang terakhir yaitu validation dan verification. Pada proses ini adalah proses pengecekan untuk menjamin bahwa pernyataan kebutuhan yang telah didefinisikan dan dispesifikasikan adalah benar, akurat, dan lengkap. Hal ini sangat penting dilakukan karena kesalahan di dalam penentuan kebutuhan akan berdampak pada keseluruhan proses yang mengikutinya. Berikut ini adalah contoh studi kasus untuk tahapan requirement engineering. Misalkan pada perusahaan X. Yang pertama itu ada tahapan understanding the business need. Perusahaan X misalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail yang menjual aneka jenis barang. Perusahaan membutuhkan sistem manajemen inventaris yang dapat membantu mengelola persediaan barang secara efektif dan efisien.
Yang kedua adalah analyzing the requirements. Setelah bertemu dengan pihak perusahaan X, maka teridentifikasi beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem manajemen inventaris, seperti pemahaman tentang cara pengelolaan persediaan barang di toko, cara membaca kode produk, serta metode pencatatan dan pelacakan barang yang masuk serta keluar dari toko. Yang ketiga, yaitu defining the requirements. Setelah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, maka selanjutnya adalah mendefinisikan kebutuhan tersebut menjadi sebuah rekuisisi. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dalam tim dan memastikan bahwa kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal. Yang keempat, prioritizing the requirements. Selama proses diskusi tim memprioritaskan kebutuhan menjadi dua kategori, yaitu mendesak dan yang tidak mendesak. Kemudian, tim memilih untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan kebutuhan mendesak terlebih dahulu. Yang kelima adalah documenting the requirements. Setelah mengimplementasikan kebutuhan mendesak terlebih dahulu, maka selanjutnya adalah menyusun dokumen untuk mendokumentasi kebutuhan yang telah diprioritaskan. Tim menyusun dokumen berupa user story dan use case diagram. Yang keenam adalah verifying and validating the requirements. Setelah menyusun dokumen kebutuhan, tim melanjutkan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas dasar kebutuhan yang telah disusun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yang berbeda, seperti UAT atau User Acceptance Testing dan Peer Review. Dalam proses requirement engineering pada perusahaan X, tim harus memastikan bahwa kebutuhan bisnis terpenuhi secara efektif dan efisien sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang terkait. Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat prinsip dan contoh kasus beberapa metode seperti metode prototype, metode agile, dan metode waterfall. Metode prototype merupakan metode desain yang memungkinkan pengembang atau desainer menyelesaikan masalah tanpa harus mempertimbangkan proses-proses desain yang rumit dan mahal. Prototype adalah solusi singkat yang mencirikan fitur dan kinerja dari produk atau layanan yang masih belum sempurna. Contoh kasusnya, dalam metode prototype, pengembang memiliki kebebasan untuk mengimplementasikan solusi tanpa adanya batasan proses dan anggaran. Salah satu contoh kasus adalah pengembangan aplikasi seluler baru, di mana pengembang dapat mengimplementasikan solusi prototype sebelum mempertimbangkan desain yang rumit dan biaya yang besar. Selanjutnya, metode agile merupakan metode pengembangan yang menekankan pada fleksibilitas dan keterlibatan klien dalam setiap tahapan pengembangan. Metode ini memiliki 4 nilai, yaitu orang, interaksi, persepsi, dan adaptasi. Contoh kasusnya, salah satu contoh kasus di mana metode agile digunakan adalah pengembangan aplikasi web yang memungkinkan klien untuk memberi feedback dalam setiap tahap pengembangan. Selain itu, metode agile juga menggunakan pendekatan berbasis skenario yang memungkinkan klien dapat bekerja sama secara efektif dengan pengembang. Yang terakhir pada metode waterfall merupakan metode pengembangan yang menekankan pada proses-proses yang bertahap dan terstruktur dengan baik. Metode ini memiliki 8 tahap, yaitu spesifikasi, desain, implementasi, pengujian, integrasi, pasca integrasi, pengiriman, dan dukungan. Contoh kasus di mana metode waterfall digunakan adalah pengembangan sistem MANRS yang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi pada setiap tahap pengembangan. Selain itu, metode waterfall juga memberikan kepastian waktu dan biaya yang baik pada tiap tahap pengembangan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.